sekolah. Tapi kalau kegiatan kelas itu kita kesepakatan bersama, yang mana nanti kita akan membuat aturannya sendiri dan akan melaksanakan sendiri dan akan bertanggung jawab. Nah, sekarang sebelum kita ke keyakinan kelas, kita mungkin harus tahu dulu nih tanggapannya. Nah, saya pengen tahu dulu dari kalian, tanggapan kalian tentang teman-teman kalian di kelas, guru-guru dalam mengajar di kelas, atau lingkungan sikap yang ada di kelas kita. Nah, sekarang adakah yang mau memberikan pendapatnya? Saya. Tanggapan saya tentang teman sekelas saya rata-rata positif. Selama saya bersekolah di SMA Negeri 10 Kota Bekasi, saya merasa tidak adanya kasus perundungan di sekolah. Jika ada kasus, akan diatasi dengan sangat baik oleh kesiswaan dan sangat cepat. Teman-teman saya juga sangat sportif dalam berbagai hal seperti kerja kelompok, bermusyawarah, dan hal semacam itunya berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya ada lagi yang memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Tanggapan saya sih kalau misalnya mengenai guru-guru yang ngajar nih, Bu, dengan dalam jangka waktu yang sebentar ini dan untuk kelas ini ya, Bu, setidaknya saya merasa kalau guru-gurunya untungnya kita mendapatkan guru-guru yang sangat kondusif dalam mempelajari pelajaran yang diberikan gitu. Kayak kita diberikan pelajaran yang sesuai dengan materinya dan cara mengajarnya pun juga enak gitu. Walaupun mungkin tentu nggak semuanya sempurna, nggak semuanya nyaman gitu untuk mungkin murid-murid di sini ada beberapa yang merasakan kesusahan, tapi secara overall saya merasa guru-guru yang mengajar kami itu sangat bagus sih. Adakah lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ayo, Bu. Kalau pendapat saya, Bu, tentang lingkungan kelas kita, sesuai pengalaman saya, kelas kita ini udah lumayan kompak dan ya suasananya dibawa asik aja, ya asik karena kita itu semua bisa dibilang serasi dan lingkungan itu juga memadai gitu, kayak nggak panas nggak apa, jadi menurut saya bisa dibawa enak. Seperti itu sih. Sekarang saya ingin bertanya ke kalian, bagaimana menurut kalian tentang peraturan yang ada di sekolah kita? Apakah sudah maksimal diterapkan atau belum? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Menurut saya peraturan sekolah yang ada di sekolah ini belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa guru yang sudah jelas-jelas melihat bahwa siswanya itu salah, tapi dia tuh kurang tegas. Jadi dari siswanya juga merasa kayak santai-santai aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Jadi menurut saya sendiri, Bu, peraturan di sekolah ini tuh udah berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kegiatan pagi setiap hari kita, itu tuh semua murid, siswa-siswi terlibat aktif. Jadi semuanya berpartisipasi seperti mengikuti upacara kesenian. Terus di hari Selasa sama hari Kamis itu kita ada duha yang muslim, semuanya ikut. Terus hari Rabu kita semua literasi. Terus Jumat juga kita semua ada baca Quran untuk yang muslim. Jadi menurut saya peraturan di sekolah ini sudah dijalankan dengan maksimal. Dan juga untuk kayak atribut sekolah itu kan ada pengecekan ya dari OSIS. Jadi menurut saya semua sudah terjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada lagi yang memberikan pendapatnya? Ayo. Jadi untuk pendapat saya, peraturan-peraturan di sekolah ini tuh udah bagus banget. Cuma untuk pengamalannya itu masih banyak banget yang kurang dan banyak banget siswa-siswi yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Menurut kalian, impian kelas seperti apa sih yang paling diinginkan? Silakan yang ingin memberikan pendapat. Setelah 1 bulan saya menjadi seorang ketua, ada beberapa hal yang saya ingin impikan tentang kelas ini. Yang pertama, saya harap kelas ini bisa mempunyai sebuah ikatan yang sangat erat, seperti ikatan kimia. Dan saya harap juga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di kelas ini, seperti gay misalnya. Itu penyimpangan, bro, gak bisa ada gay di sini nih. Lalu yang selanjutnya yang saya ingin impikan adalah saya harap ya kelas ini tuh kalau gak ada guru tuh diam, gak usah ngomong mulu, paling berkata kasar. Aduh, saya nih ya setiap ada orang kata kasar di kelas ini, aduh ampun deh, kurang suka saya ini. Mending tuh kita bicara baik-baik, kita bicara sopan. Bro, bicara kasar tuh dapet dosa bro, gak baik bro, kurang sih. Jadi itu dong tuh yang saya ingin impikan tuh. Jadi jangan mengatakan kasar, lalu saya harap bisa punya ikatan yang kuat. Itu saja sih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya?
Jadi saya berharap di kelas itu semoga kita saling support dalam hal kebaikan dan semoga kita tuh kayak saling membawa aura positif lah buat semuanya, gitu aja sih Bu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya. Saya Bu. Jadi yang saya harapkan untuk di kelas ini kita semakin kompak, baik untuk cowok atau ceweknya, maupun di luar kelas atau di dalam kelas kita bisa saling support ketika ada teman kita yang tidak mengerti satu pelajaran, dan semoga kita semua bisa diterima di PTN yang kita inginkan masing-masing, dan semoga juga harapan saya ini kenyataannya lebih baik daripada yang sekedar saya harapkan. Selanjutnya, setelah kita belajar atau memahami tanggapan-tanggapan yang kalian berikan, tadi kan ada juga peraturan sekolah ya yang sudah kalian berikan tanggapannya, kemudian juga tentang impian kelas kalian, nah baru kita membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya memang peraturan kelas dan keyakinan di kelas kita ini memang beda tipis. Hanya saja peraturan sekolah ini atau peraturan kelas itu dibentuk untuk membentuk aturan yang harus diikuti. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Keyakinan kelas itu memang kita sepakat bersama-sama. Sehingga kita akan membuat aturan kelas menurut versi kalian. Dan ini kata-katanya harus positif ya. Contohnya, kalau misalnya ada kata jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat datang ke kelas. Nah itu tolong tidak dituliskan di dalam sticky note. Nanti saya kasih sticky note ke kalian masing-masing satu. Jadi semuanya mengisi satu aturan. Jadi nanti saya minta kalian isi aturan yang menurut kalian di kelas kita tuh harus apa sih aturannya. Dan tidak boleh ada kata jangan atau tidak. Tapi harus yang positif. Contohnya hadir tepat waktu, datang sesuai dengan waktunya, atau mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan baik, tertib. Seperti yang tadi impian kelas kalian. Bisa dipahami? Langsung ditulis ya, Maya. Semuanya menuliskan aturan kelasnya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan di bagian sebelah kanan untuk kalian tempelkan. Silakan. Oke, sekarang kita akan mengelompokkan aturan yang sudah kalian tuliskan di depan. Nah, nanti kita cek satu persatu dari yang banyak ini menjadi satu bagian. Nah, sekarang coba saya sebutkan dulu. Jadi contoh dulu ya. Nanti baru siapa yang mau memberikan
satu sama lain. Berarti kita taruh di paling atas di sini, menghargai satu sama lain. Kemudian ada juga yang sama nih, hormati guru yang lagi ngajar apapun pelajarannya. Berarti sama ya modelnya ya. Menghormati, menghargai. Kemudian melaksanakan tugas piket dengan benar. Berarti sama atau tidak? Beda ya? Tidak, berarti kita kelompokkan di bawahnya. Jadi ini pelaksanaan tugasnya. Terus kita lihat lagi di sini memakai seragam rapih dan atribut lengkap, berarti masuknya ke disiplin ya. Berarti berbeda, kita taruh lagi di bawahnya. Nah, selanjutnya saya mau meminta kalian atau siapa yang mau bersedia untuk membantu Bu Dwi di depan mengelompokkan bagian-bagian yang tadi sudah Bu Dwi berikan contoh. Adakah yang ingin memberikan bantuannya? Mulai kasih 3 sticky mark, ambil 3 sticky mark, terus bagi kamu masukkan ke bagian yang menurut kamu ada yang sama atau berbeda menurut Anas. Yang pertama mana Nas yang mengambil? Fokus saat ada pelajaran. Oke, fokus saat pada pelajaran, berarti berbeda ya. Oke, kita lanjut. Apa lagi yang mau diambil? Terkenal dan fokus saat belajar. Berarti sama? Sama. Satu lagi. Dalam membersihkan kelas itu masuknya dalam melaksanakan tugas. Oke, betul. Oke, terima kasih Anas. Selanjutnya ada lagi menggunakan seragam dan atribut yang lengkap. Itu sama kayak ini, disiplinan dalam seragam. disiplin. Oke, lanjut. Tadi yang jatuh sama yang apa? Selanjutnya ada kelas kita harus menjadi kelas yang sopan dari semua kelas yang ada. Ini baru. Berarti kesopanan ya. Menjalani piket dengan rajin, sama ini. Selanjutnya simpan HP-mu saat guru sedang mengajar. Kedisiplinan itu. Yang sini. Kelas yang kondusif serta tertib jika sedang tidak ada guru atau jam kos. Kelas yang kondusif. Oke, sip. Terima kasih Hafiz. Siswa dan siswi memakai seragam lengkap dan bersih. Mengembalikan kursi ke tempatnya berarti disiplin. Ada yang sama? Nah, itu memakai seragam. Ya, oke. Terus selalu menjaga kebersihan kelas dengan melakukan piket, berarti kebersihan juga. Oke. Lagi. Berlaku sopan dan santun kepada semua guru. Ya, Ada yang sama. Nah, masukin. terus mengerjakan tugas tepat waktu. Sama ya, Disiplin. mengerjakan tugas. Boleh. Belajar. Semangat dalam KBM. Apa lagi ya? Tetap tenang dan berusaha menjaga kenyamanan kelas lain supaya guru kelas tidak asing. Ya, sini berarti. Oh, sama ya. Lebih menghargai guru. Oke, terima kasih. Kondusif saat tidak ada guru. Baca, ada nggak yang sama? Nah, oke, sama. Rajin belajar serta memperhatikan pelajaran. Rajin belajar ada
kita rajin bayar uang kas. Berarti melaksanakan tugas nanti masuk ke pelaksanaan tugas. Membangun solidaritas antar anggota kelas. Tetap tertib dan tenang baik ketika pembelajaran maupun tidak. Tenang berarti nih sama nih. Jangan kita pusing. Selalu menjaga kebersihan. Semangat dalam pelajaran walaupun pelajarannya susah. Patuhi peraturan kelas. Kompak solidaritas dengan semuanya. Berkata baik dan sopan. Bersikap hormat kepada seluruh anggota sekolah dan kelas. Menghemat energi listrik dan menjaga kebersihan di kelas, saling membantu dalam pembelajaran. Semangat. Kelas bersih dan rapi, plus aktif, plus solid. Tetap berkata baik dan sopan meskipun sedang tidak ada guru di kelas. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Kualitasnya ada banyak ya, ternyata yang kita sudah ciptakan banyak itu dalam artian ternyata bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Coba tapi kita cek dulu, ada nggak sih satu kesatuan yang mirip-mirip gitu. Hari ini nanti kita sepakati bersama. Ini ada nilai saling menghormati, saling menghargai. Berarti kalian sepakat di kelas ini dalam setahun ke depan ada namanya saling menghargai, menghormati baik ke guru, baik ke teman, ataupun siapapun yang ada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Bisa dipahami? Nah, ini harus sepakat ya kalian bisa menjalani. Kemudian di sini menjalankan tugas baik piket, kebersihan. Rata-rata di sini menjaga kebersihan ya. Berarti di sini kalian sepakat juga untuk menjaga kebersihan yang ada di kelas kalian. Berarti nilai keyakinan yang kalian bikin itu adalah mengerjakan tugas. Tugas itu tidak hanya kebersihan saja, tapi tugas belajar kalian juga harus diselesaikan. Berarti itu yang kedua. Terus yang ketiga, seragam atribut. Berarti jatuhnya ke dalam disiplin ya. Berarti kalian harus bisa disiplin untuk mematuhi aturan yang sudah kalian buat. Contohnya kayak seragam. Seragam kalian hari ini pada rapi nggak? Nah kalau misalnya tidak rapi, diingatkan saja. Terus juga selain disiplin dalam berseragam, terus juga di sini ada semangat. Semangat itu dalam artinya di sini fokus dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini kan maksudnya ke semangat ya, ke semangat belajar kalian. Kemudian kita lihat lagi di sini membangun solidaritas dan menjadi kelas yang kompak. Jadi itu nilai keempat. Terus yang terakhir yaitu kelas yang kondusif serta tertib ketika tidak ada gurunya. Berarti kalian ada 5 nilai keyakinan kelas. 5 nilai ini harus kalian taati dan kalau bisa tidak dilanggar. Karena kalau dilanggar berarti kalian tidak mematuhi aturan yang kalian buat di kelas kalian. Semuanya sekarang kita masuk ke
saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Guski dari kelas 11-9. Selamat siang, perkenalkan nama saya Pandangan Progresida Butar dari kelas 11-9. Selamat siang, perkenalkan nama saya Serila Nindya dari kelas 11-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suari Rayu Dairani dari kelas 11-9. Nah, perasaan saya itu sangat senang karena saya bisa mengekspresikan apa hal-hal yang saya ingin impikan di kelas-kelas saya. Perasaan saya saat pembuatan keyakinan kelas itu merasa sangat seru. Perasaan saya saat pembuatan keyakinan kelas itu sangat senang. Saya sangat senang karena di kelas itu kan berdiskusi untuk peraturan kelasnya sangat menyenangkan dan kompak itu seru juga. Menurut saya sih penting ya, karena dengan adanya keyakinan kelas kita bisa tahu nih apa yang kita butuhkan, apa yang kita harus lakukan di kelas, dan apa yang juga harus kita tidak boleh lakukan di kelas gitu. Menurut saya itu penting dilakukan. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan. Pembuatan keyakinan peraturan kelas sangatlah penting karena dapat membuat kelas yang kondusif serta kompak. Ya seperti saya jawaban tadi, keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan biar kita tuh bisa bekerja sama gitu. Kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah di kelas gitu. Itu karena dengan adanya keyakinan kelas kita jadi tahu poin-poin yang harus kita lakukan dalam kelas sehingga kelas menjadi lebih disiplin, lebih rapi dan lain-lainnya. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman saat pembelajaran di kelas. Menurut pendapat saya, keyakinan peraturan kelas itu sangatlah penting juga kan, seperti jawabannya saya tadi, karena dapat menjaga keteraturan serta menciptakan kelas lingkungan belajar yang kondusif serta efektif.